Nah, sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah kita sepakati untuk mata kuliah psikologi, pada hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan pertama dari mata kuliah psikologi tersebut adalah konsep dasar psikologi. Tujuan pembelajaran atau tujuan khusus pembelajaran perkuliahan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian psikologi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi sejarah psikologi. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan teori perspektif dalam psikologi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup psikologi. Kita mulai yang pertama, A. Pengertian. Psikologi dimengerti sebagai ilmu jiwa. Kenapa demikian? Karena berasal dari terjemahan kata psike dan logos. Psike berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan menurut pengertian tadi, maka psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Nah, ternyata jiwa dipandang terlalu abstrak. Padahal ilmu psikologi sebagai ilmu pengetahuan itu menghendaki objeknya bisa diamati, dicatat, dan diukur. Sehingga J.B. Watson pada tahun 1878-1958 mengemukakan psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku, bukan mempelajari jiwa. Nah, perilaku siapa? Adalah perilaku organisme. Sehingga subjek perilaku itu adalah organisme, dan objek psikologi adalah perilakunya. Jadi perilaku organisme itu menjadi objek psikologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi itu adalah kajian ilmiah tentang perilaku organisme sebagai manifestasi kejiwaan yang hidup. Nah, kita lanjut pada sejarah psikologi. Sejak zaman filosof besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles telah berkembang filsafat mental pada main problem. Filosof yang secara jelas membahas persoalan ini adalah René Descartes. Beliau memandang jiwa dan raga tidak dapat dipisahkan. Setelah itu, psikologi mengalami kemajuan yang pesat pada awal abad ke-19. Dilakukan eksperimen fisika, biologi, dan kimia yang mencakup reaksi manusia pada kondisi tertentu. Perkembangan psikologi modern erat kaitannya dengan eksperimen mengenai pengalaman indrawi atau sensation. Nah, tercatat nama seperti Gustav Theodor Fechner dan Ernest Heinrich Weber. Kerjasama mereka menghasilkan hukum penginderaan rangsang yang disebut dengan hukum Weber-Fechner. Kemudian pada tahun 1860 terbit buku yang namanya Element of Psychophysics. Kemudian muncul tokoh psikologi eksperimen yang amat terkenal, namanya adalah Wilhelm Wundt. 1832 sampai 1920 melakukan berbagai eksperimen proses-proses kesadaran, yaitu penginderaan dan perasaan, sehingga psikologi itu adalah pengalaman sadar. Nah, tahun 1879 Wundt dan murid-muridnya mendirikan laboratorium psikologi di Leipzig, Jerman. Peristiwa ini dianggap sebagai saat lahirnya psikologi sebagai ilmu yang mandiri di luar filsafat, biologi, fisika, maupun kimia. Sehingga Wilhelm Wundt terkenal sebagai bapak psikologi eksperimental. Tahun 1890 terbit buku The Principle of Psychology karangan William James. Sejak saat itu psikologi berkembang pesat di Amerika Serikat dan bagian dunia lainnya. Di Indonesia, mulai tahun 1961 didirikan Fakultas Psikologi Pajajaran, kemudian tahun 1964 jurusan psikologi pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Gadjah Mada memisahkan diri dari induknya.
Nah, setelah belajar sejarah psikologi yang nomor B tadi, maka kita berlanjut pada yang nomor C, yaitu teori atau perspektif psikologi. Nomor 1 itu adalah psikodinamika, berarti jiwa yang aktif, ada pergulatan mental, terutama ketidaksadaran, unconscious, yang tersembunyi. Sigmund Freud memulai semuanya dengan menggunakan istilah psikoanalisis pada tahun 1896. Ada 5 elemen penting dari psikoanalisis ini. A. Keadaan kesadaran, prasadar atau ketidaksadaran. B. Libido, yaitu energi bawaan sejak lahir. Satu diantaranya adalah kegiatan seksual. C. Struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. D. Tahap perkembangan psikoseksual. Saya ulang sekali lagi ya. Nomor D itu tahap perkembangan psikoseksual. Mulai dari fase oral 0 sampai 1 tahun, fase anal 1 sampai 3 tahun, palik 3 sampai 6 tahun, laten 6 sampai 11 tahun. Nah, yang nomor E tadi itu adalah mekanisme pertahanan diri. Nah, inilah visualisasi dari keadaan kesadaran dan ketidaksadaran manusia. Ini adalah fenomena gunung es yang ada itu banyak, yang nampak itu sedikit. Coba lihat, perhatikan ini. Fenomena gunung es itu pikiran sadar, conscious mind. Kemudian di bawahnya, ceritanya di bawah lautan itu, ada subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Jadi 87% tidak disadari, yang 13% yang disadari. Nah, mekanisme pertahanan diri adalah cara untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan, sifatnya tidak disadari. Di antaranya, contohnya dari mekanisme pertahanan diri itu ada identifikasi, supresi, regresi, sublimasi, rasionalisasi. Yang kedua adalah perspektif atau teori behaviorisme. Akar behaviorisme itu ada di dalam pemikiran filosofis asosiasionisme. Di antaranya adalah teori belajar pengkondisian dari klasik dari Ivan Pavlov dengan percobaan anjing dan bel dan makanan, ada stimulus dan respon. Jadi bila respon kuat, binatang dan manusia dapat terkondisikan walaupun hanya dengan 1 kali mengalami proses belajar. Nah, dengan pendekatan teori ini berhasil dikembangkan beberapa jenis terapi, di antaranya terapi desensitisasi. Wolpe 1958, pengurangan ikatan secara bertahap antara stimulus dan respon dengan memperkenalkan stimulus secara perlahan. Terapi lainnya counter conditioning, mengganti ikatan stimulus respon dengan ikatan yang baru. Kemudian ada aversi, keengganan, mengganti suatu ikatan stimulus respon, sesuatu yang menyenangkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, perspektif atau teori yang ketiga itu adalah kognitif, berarti berpikir, persepsi, ingatan, bahasa, dan penyelesaian masalah. Gestaltisme, bentuk pola dengan penekanan pada keseluruhan, berpendapat bahwa pikiran itu aktif dan senantiasa mencari makna. Nah, kita sampai pada yang nomor D yang terakhir, yaitu ruang lingkup psikologi. Dibedakan dalam 2 golongan besar, psikologi yang menyelidiki dan mempelajari manusia dan psikologi yang menyelidiki dan mempelajari tentang hewan. Nah, yang dibicarakan di sini adalah psikologi yang berobjekkan perilaku manusia, meliputi psikologi umum, mempelajari perilaku manusia sebagai manifestasi aktivitas psikisnya pada umumnya yang dewasa, normal, dan beradab. Psikologi khusus yaitu mempelajari segi kekhususan perilaku manusia seperti psikologi perkembangan, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lainnya. Nah, dari 4 pokok bahasan yang sudah kita bahas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, psikologi merupakan kajian ilmiah tentang perilaku organisme sebagai manifestasi kejiwaan yang hidup. 2. Jiwa dan raga tidak dapat dipisahkan, body, mind, problem, saling mempengaruhi. Yang ketiga, teori perspektif psikologi yang paling sering diperbincangkan adalah psikoanalisis.
Dan kesimpulan yang keempat, ruang lingkup psikologi meliputi psikologi umum dan psikologi khusus. Nah, sekian dan terima kasih atas perhatiannya untuk materi perkuliahan subpokok bahasan konsep dasar psikologi dari mata kuliah psikologi. Jika ada hal-hal yang tidak dapat dimengerti, silakan berikan komentar, pendapat, atau saran, pertanyaan, dan nanti kita bahas bersama-sama. Dan untuk membantu memahami materi ini lebih lanjut dapat dibaca buku psikologi, ada buku psikologi yang saya buat sendiri, kemudian ada buku-buku lain yang terkait dengan materi ini. Sekian dan terima kasih.